terima kasih. Tangan buat kita semua dong. Ya, tadi Pak Didi sempat nanyain sebenarnya, ada yang udah training dan udah tahu tentang PPH Plus. Tapi sebelumnya kita tahu kan ini peluncuran produk asuransi tambahan baru nih, apa namanya? Pada belum tahu ternyata. Apa yang kita luncurin hari ini? PPH Plus dan PPH Plus ya. Jadi siapa yang udah ikut trainingnya? Wah, sebagian besar udah download Proofforce-nya dan udah coba-cobain mainin ilustrasinya. Siapa yang udah download update Proofforce-nya? Masih ada yang belum? Siapa yang udah jualan? Tadi kan dibilang udah hampir 2000 yang submit. Jawa Timur udah ada jualan? Oke. Siapa yang masih nunggu lihat-lihat temennya leader yang jualan dulu? Ada nggak? Ada angkat tangan. Tepuk tangan buat kejujurannya. Ternyata ada. Nah yang itu tolong berubah ya. Tadi kan Pak Pram sempat sampaikan salah satu B-nya adalah berubah. Nah yang itu tolong berubah. Jangan nunggu-nungguan lagi karena ini harus cepat-cepat. Semuanya ini lagi lari. Jangan sampai ketinggalan. Mau ngejar goalnya tadi suksesnya di 2019. Dan ngomong-ngomong tentang perubahan, kenapa sih perubahan itu penting? Kenapa penting sekali untuk kita tuh berubah? Dan kita berubah itu bukan berarti yang kemarin itu salah, yang kemarin jelek, atau mungkin ada yang nanya, kemarin kita keluarin HS Plus, terus PPH, sekarang keluar PPH Plus lagi. Kenapa sih ini berubah-berubah terus? Sebelum saya ke sana, jadi kita kalau lihat perubahan itu selalu terjadi. Ada di mana aja? Next. Jadi kalau kita lihat bahkan dalam fashion sehari-hari kita pakai baju tuh beda loh. Tahun 80-an, tahun 90-an gaya bajunya beda kan ya. Sama yang tadi yang keren-keren modelnya pakai gaya itu kan. Itu gayanya beda semua. Fashion pun berubah dari tahun ke tahun. Ataupun juga next. Kalau kita lihat perubahan teknologi itu juga terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat zaman dulu handphone pertama kali keluar kayak telepon satelit itu tebal kayak batu bata ya. Kalau nipu kucing benjol ya. Itu zaman dulu. Terus berubah, akhirnya handphone jadi yang ukurannya kecil, yang masuk ke kantong tuh antara ada nggak tiada. Kalau kecopetan juga nggak tahu, itu kecil banget. Tapi zaman sekarang semua pakai smartphone, layarnya gede, bener ya? Semua pakai smartphone kan? Pasti ya, apalagi agen Prudential ya, kalau nggak bisa bikin Proofforce kan? Oke, nah jadi perubahan itu pasti akan terjadi dan itu termasuk juga di industri asuransi. Dan kenapa perubahan itu penting? Perubahan itu penting karena kita tuh mau supaya lebih kompetitif dengan pesaing kita. Kita juga mau supaya kita tuh mengikuti keinginan pasar dan juga untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Jadi perubahan itu terjadi karena sekeliling kita semua berubah. Jadi kita sendiri juga harus selalu siap untuk berubah, untuk menyesuaikan. Dan gak cuma tadi kita ngomong tentang teknologi segala macam itu berubah, bahkan kondisi penyakit, data penyakit itu juga berubah. Nah ini yang lumayan ngeri ya. Jadi kalau kita lihat data di tahun 2012 itu 1 dari 7 orang meninggal karena sakit jantung. 1 dari 7. Ngeri ya. Ternyata kalau kita lihat datanya di 2014 diupdate di data 1 dari 3 orang yang meninggal karena sakit jantung. Artinya makin banyak, berubah nih penyakit ini makin mengerikan juga. Dan kalau kita lihat data yang lainnya lagi, 1 dari 5 orang kalangan menengah itu habis uangnya untuk bayarin biaya pengobatan rumah sakit. Itu data ya. Terus berikutnya yang cukup mengerikan juga adalah kalau kita lihat orang yang menderita kanker, 1 dari 2 keluarga menderita kanker itu bangkrut. Artinya kalau ada 2 orang menderita kanker, salah satunya itu akan bangkrut untuk biaya pengobatan. Itu menurut data. Oke? Nah, next. Biaya-biaya kita tahu, pasang rate 50 sampai 100 juta. Bypass jantung bisa sampai setengah M. Stroke bisa sampai setengah M juga. Intinya rata-rata biaya rumah sakit itu begitu kena penyakit yang lumayan serius, 300 juta itu gampang banget kena biaya rumah sakit akan langsung kena. Dan itu pun belum kita ngomongin gimana pemulihannya. Terus selama dia kena sakit gimana biaya hidupnya, gimana sehari-hari keluarganya.
Nah, untuk biaya hidup dan biaya pemulihan, kemarin kita sudah punya apa produknya? PCB 88. Karena begitu terkena penyakit bukan hanya tentang urusan biaya rumah sakit. Nah, biaya hidup, biaya keluarga itu yang bisa dibantu oleh PCB 88. Tapi kalau kita ngomongin sekarang khusus untuk biaya rumah sakitnya, pastinya adalah yang paling benar kalau misalkan sampai orang sakit itu yang bayarin biaya rumah sakitnya siapa? Keluarga. Yang bayarin biaya rumah sakitnya siapa yang paling benar? Keluarga. Yang bayarin bukan asuransi tapi prudensial. Kenapa? Karena kita nggak mau sampai nasabah itu pecahin tabungan dia, next, atau pinjam dari saudara atau temannya untuk bayarin biaya rumah sakit, next, atau jual aset ataupun nyari sumbangan. Dan tadi apalagi kita nggak mau sampai yang bayarin adalah asuransi lain, betul? Kita mau yang bayarin biaya rumah sakitnya siapa? Kita mau yang bayarin biaya rumah sakitnya di Jawa Timur siapa? Prudensial yang harus bayarin. Nah, gimana caranya supaya Prudensial kan nggak mungkin dong datang ke rumah sakit semua langsung bayarin kan? Nah, berarti gimana caranya supaya Prudensial bisa bayarin? Jawabannya adalah beli PPH Plus dan PPH Plus Syariah, makanya baru Prudensial bisa bayarin biaya rumah sakitnya. Gitu. Makanya dari itu kita meluncurkan Pru Prime Healthcare Plus dan Pru Prime Healthcare Plus Syariah yang perlindungannya komplit dan fleksibel untuk kenyamanan Anda. Oke. Di Pru Prime Healthcare Plus ini banyak sekali keunggulan dan fitur-fitur yang menarik. Tapi di sini saya mau meng-highlight ada 8, setidaknya ada 8 keunggulan yang benar-benar tuh wah sekali di PPH Plus. Yang pertama adalah fleksibel. Jadi yang dimaksud fleksibel itu adalah fleksibel dalam memilih kamar. Kalau kemarin kita sempat mendengar, yang model PPH itu ada harganya, terus ada juga di tempat lain yang modelnya cheapest one bed. Terus yang mana nih yang lebih bagus? Atau enggak kita harus bikin PPH Plus ini jadi seperti apa? Nah kita nggak mau nasabah pusing atau gimana. Jadi kita gabungkan dua konsep tersebut dan kita ambil mana yang lebih baik. Jadi contoh ya, next. Nasabah pertama dia memilih kamarnya mau yang 2 tempat tidur atau mau yang sendirian satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam. Jangan salah ya. Jadi kalau PPH Plus ini satu tempat tidurnya itu kita mau yang ada kamar mandinya di dalam. Nggak semuanya yang one bed itu ada kamar mandi di dalam ya, yang jualan di sebelah-sebelah gitu. Nah, yang pertama itu pilih kamarnya mau yang 1 ranjang, 2 ranjang. Terus pilih nanti bisa pilih batas harga kamarnya mau yang aman atau mau yang nyaman. Yang nyaman bisa sampai 10 juta. Jadi ketika nasabah sudah ambil dan dia masuk ke rumah sakit, dia tinggal lihat, oh kamar one bednya harganya sekian. Ternyata kamar one bednya harganya sekian masih di bawah dari batas harga kamar. Dia boleh upgrade. Jadi yang udah biasa beli PPH 4 juta yang dirawat di Siloam di kamarnya mewah, dia ambil. Kalau dia pilih yang gold 5 juta, dia bisa upgrade. Atau bahkan gold yang 1,5 juta pun di Siloam Surabaya ini bisa masuk suite loh. Gitu. Jadi di PPH Plus lihat mau pilih kamarnya berapa, mau lihat batas harga kamarnya berapa, tinggal nanti dipilih dan ketika masuk rumah sakit yang akan dibayarkan adalah mana yang lebih tinggi antara one bednya atau batas harga kamar. Itu yang nasabah berhak untuk memilih. Jelas ya? Jelas? Oke, sip. Itu yang keunggulan pertama, itu hal yang paling unik di PPH Plus yang pertama. Berikutnya adalah perlindungan. Wilayah perlindungannya si PPH Plus ini sangat komplit pilihannya. Mau mulai dari Indonesia aja, mau yang Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong, jadi Malaysia, Thailand itu bisa, atau mau yang seluruh Asia termasuk Singapura, Jepang, Hong Kong, atau mau yang seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, atau bahkan seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Itu kita bisa cover full seluruh dunia. Ini yang kedua. Lalu berikutnya adalah usia masuk dan perlindungannya. Sekarang lebih panjang loh. Jadi
untuk usia masuk biasanya sampai usia berapa? Siapa yang biasa jualan HS PPH? Biasanya sampai usia berapa? 65. Di PPH Plus sekarang bisa sampai usia 70 kita terima. Dan perlindungan yang biasanya pilih 55, 75, atau 85 sekarang bisa juga pilih perlindungan sampai 99. Harganya pasti menyesuaikan ya. Tapi ada pilihannya. Tuh di Provos bisa dicobain. Oke, next. Terus batas manfaatnya sekarang juga dengan annual limit atau limit tahunan ditambah dengan limit booster itu mencapai 65 miliar rupiah. Besar sekali. Next. Nah, ini juga nih yang sangat keren sekali dan jangan lupa untuk di-highlight ya. Jadi PPH Plus ini yang paling komplit untuk kasih perlindungan kanker kalau dibandingkan dengan produk serupa. Kenapa saya bilang paling komplit? Karena perawatan kankernya itu khususnya yang rawat jalan kanker di tempat lain mungkin biasanya baru cover kemoterapi, radioterapi, targeted terapi. Tapi hanya di PPH Plus yang cover sekaligus semua, mau kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, ini tindakan-tindakan baru ya. Jadi untuk perawatan kanker ini sekarang nggak cuma di kemo ya, tapi banyak tindakan baru yang lain. Ada imunoterapi atau terapi imun, ada hormonal terapi, ada juga targeted terapi. Ini terapi-terapi yang udah mulai terkenal di sekarang dan hanya PPH Plus saja yang bayarin semuanya komplit sesuai tagihan. Tinggal lihat limit tahunannya aja. Dan PPH Plus bukan hanya bayarin biaya pengobatannya aja. Kalau nanti kankernya sudah dinyatakan sembuh, hanya PPH Plus yang bayarin sampai 5 tahun untuk biaya pemantauannya, check up untuk ngecek bahwa memastikan kankernya tidak balik lagi. Hanya PPH Plus yang bayarin sesuai tagihan. Dan pastinya untuk paket cuci darah juga kita bayarkan sekarang rawat jalan cuci darah sesuai tagihan. Hanya perlu lihat limit tahunan. Oke? Next. Nah ini something yang benar-benar unik juga nih. Ini yang nggak ada juga di tempat lain adalah sekarang ini tahu ya, daycare surgery, one day surgery, tindakan bedah rawat jalan. Kira-kira familiar ya dengan istilah itu ya. Selama ini kalau orang dioperasi one day surgery, bedah one day surgery yang dibayarin, pre-nya sebelumnya tidak dibayarin, sesudahnya follow up-nya tidak dibayarin juga. Betul ya? Di tempat lain semua sama kayak gitu kan ya? Gak ada bayarin. Nah dengan PPH Plus sekarang kalau orang perlu melakukan operasi daycare surgery, biaya konsultasi sebelum daycare surgery-nya ataupun biaya kontrol atau lanjutan sesudah daycare surgery-nya itu akan dibayarkan sesuai tagihan. Hanya PPH Plus yang bisa. Oke, nah ini penting. Kenapa? Karena banyak sekali sebenarnya tindakan bedah rawat jalan yang pastinya perlu ada konsultasi dan kontrol sebelum dan sesudahnya. Contohnya misalkan orang operasi katarak. Jadi kalau orang operasi katarak jangan diinep-inepin ya. Nggak perlu diinep-inepin karena pre dan postnya itu akan kita bayarkan. Konsultasi sebelumnya, kontrol sesudahnya itu akan dibayarkan 30 hari sebelum sampai 90 hari sesudah seperti biasa dan sesuai tagihan. Next. Kunjungan dokter per hari. Nah ini juga. Sekarang kunjungan dokter umum per hari 2 kali. Kunjungan dokter spesialis per tipe spesialis 2 kali juga per hari. Jadi kalau pagi visit, sore visit lagi kalau memang dibutuhkan silahkan datang dokternya, kita bayarkan full. Oke? Next. Berikutnya adalah manfaat fisioterapi. Fisioterapi yang sebelumnya ada limit sekarang jadi sesuai tagihan dan gak cuma itu doang, kita perlengkap dengan adanya terapi okupasi dan juga terapi bicara, yang mana terapi okupasi itu adalah untuk bantu kegiatan dia sehari-hari juga, dan terapi bicara biasanya itu kalau orang kena stroke maka akan ada dilatih untuk ngomongnya. Nah itu biasanya bukan fisioterapi. Sekarang di PPH Plus kita bayarkan semua manfaatnya, fisioterapi,
terapi okupasi maupun terapi bicara sesuai tagihan juga. Oke. Jangan lupa sebelumnya biasa di PPH kan masih ada, kita tetap bawa nih fitur-fitur, walaupun kita berubah, kita tambahin fitur-fitur yang baru, yang bagus, tapi yang lama pastinya tetap kita pertahankan dong. Nah, saya akan highlight sekilas saja karena Bapak Ibu pastinya sudah familiar. Tetap ada yang namanya Guru Prime Limit Booster, jadi ini untuk nambahin limit tahunannya. Tetap ada juga namanya non claim bonus, fasilitas manfaat berkembang yang limit tahunannya bisa tumbuh 10% setiap tahunnya sampai maksimum 50%. Terus juga tetap ada santunan dana mahkamah untuk PPH Plus Syariah. Dan juga ada opsi atau pilihan True Prime Saver. Itu ibaratnya asuransi mobil tuh on risk. Jadi setiap kali rawat inap hanya pada saat rawat inap aja dia harus bayar sejumlah uang dulu. Nah, kalau dia memilih opsi ini dapat preminya harganya lebih murah. Kira-kira itu tetap semua masih ada. Nah, tapi ada satu yang berubah juga. Kalau dulu biasanya di PPH Plus, di PPH lama itu kalau mau ambil PPH lama harus ada ambil minimum UP ya. Betul ya? Maksimumnya itu kira-kira berapa? Di plan yang PPH 8 juta ada bisa ingat? 500 juta ya? Oke, nah di PPH yang lama itu ada minimum UP-nya. Kalau di PPH Plus nanti, ini sekarang yang sudah launching next, tidak perlu ada minimum uang pertanggungan. Jadi kalau nasabah mau fokus hanya untuk kesehatannya aja, silahkan, tidak perlu tambahin minimum uang pertanggungan. Oke? Nah ini cukup penting lah, apalagi khususnya untuk nasabah yang usia tua kan biasanya dampak ke preminya lumayan. Oke? Berikutnya, nah kita kan sekarang semua udah tahu ya, kita udah luncurkan new business True Force-nya itu semenjak 15 April minggu lalu. Dan pasti pertanyaannya adalah untuk nasabah yang lama gimana nih? Itu kan yang launching hanya untuk new business. Nah, jangan khawatir karena untuk nasabah yang lama sebenarnya 2 hari lalu kita juga sudah meluncurkan satu agency update lagi dan satu campaign lagi. Next. Yang mana kita mau nggak nasabah kita yang udah ada nih bisa pindah ke PPH Plus tanpa pemeriksaan kesehatan, tanpa masa tunggu baru dan pasti disetujui pengajuannya. Mau nggak? Mau. Nah, berarti caranya adalah ikutan campaign Easy Upgrade namanya. Campaign Easy Upgrade-nya yang sekarang di jalan sampai akhir Mei 2019 itu adalah lewat SFA. Jadi masuk ke SFA, cari namanya, ada step-stepnya, cari bentuk surat yang macam ini ya. Jadi ada muncul satu surat, setiap nasabah dapat surat khusus masing-masing, di mana di dalamnya itu udah dikasih tahu, Bapak Ibu plan yang lamanya ini PPH Plus dengan plan sekian, preminya sekian, ini sudah dipaketin, nggak bisa milih plannya. Jadi jangan ditanya, saya mau plannya yang ini bisa nggak? Saya mau ganti dong plannya ini. Tidak bisa karena SKS ataupun proof of alteration-nya belum ada ya. Jadi jangan nanya kenapa plannya begini segala macam. Itu tidak bisa. Ini untuk solusi cepatnya, easy upgrade-nya. Kalau nasabah sudah oke, dia tinggal tanda tangan di suratnya, lalu kirim ke DMC. Jelas ya? Udah pada buka SFA-nya loh? Semua udah? Oke, berarti bisa dicari nasabahnya, bisa ditawarkan juga ini dengan cepat submit dan akan disetujui GIO. Tapi jangan juga dicari nasabah yang HS-nya plan A atau B, itu juga pasti tidak ada. Gitu ya. Jadi jangan dicari, nggak ada karena plannya kekecilan. Kalau mau yang lain, kalau mau lebih fleksibel atau mau nungguin yang nanti HS plan A plan B, untuk yang terpilih nanti ada yang namanya campaign Easy Upgrade Plus. Itu akan jalan di bulan Juni. Nah, si Easy Upgrade Plus ini bedanya apa? Ini akan jalan di Proofforce. Masuknya lewat halaman campaign Proofforce, dan untuk nasabah terpilih yang sehat-sehat itu nanti akan bisa mendapatkan plan PPH Plus yang lebih baik.
Oke, lihat di agency update yang kemarin udah keluar. Itu bisa mendapatkan plan yang lebih baik dan pengajuannya lewat Proof Force Alteration. Oke, clear ya? Yang isi upgrade kelas ya, jelas ya? Jelas nggak? Jadi bedanya saat ini sampai akhir Mei easy upgrade aja yang pakai kertas. Bulan Juni sampai Agustus easy upgrade plus lewat Proof Force. Itu nanti bisa fleksibel, bisa coba-cobain plannya. Sementara itu, kalau misalkan mau buka polis baru, bukan alteration, yang tadi di kertas itu kan lewat alteration ubah di polis lama, tapi kalau mau lewat polis baru, itu bisa juga GIO tanpa ada pemeriksaan kesehatan, tapi harus dilihat sesuai tabel konversi dan buka polis baru, UP-nya hanya 20 juta saja. Nah ini juga bisa. Kemarin kita announce next. Nah, namanya adalah pasti disetujui untuk nasabah existing HS ataupun PPH yang buka polis baru PPH Plus. Nggak boleh ambil rider lain ya, hanya PPH Plus saja dengan UP dasar 20 juta karena 20 juta kalau mau harus diambil ya di Proof Force. Maka itu juga pengajuannya akan bisa disetujui langsung tanpa pemeriksaan kesehatan. Jelas ya? Clear? Oke, berarti dari produknya udah bagus, campaign-nya udah bagus. Tadi Pak Prem ada kasih tahu kontesnya juga bagus banget. Bagus banget nggak? Bagus banget, berarti udah nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa sukses di 2019 dong. Tuh, semua mau sukses di 2019? Semua mau ke Copenhagen? Siapa yang mau ke Copenhagen berdiri? Ayo, yang mau ke Copenhagen berdiri. Kalau gitu saya mau minta Bapak Ibu sekalian yang mau ke Copenhagen untuk janji 3H. Yang pertama adalah tadi yang belum download Proof Force-nya, belum update Proof Force-nya, habis dari sini, pulang dari sini langsung cari wifi, download dan update Proof Force-nya. Janji? Yang kedua adalah untuk mulai jualan dan lihat SFA, lihat semua daftarnya, cari nasabahnya, dan pelajari nasabahnya apa yang bisa ditawarkan. Yang kedua ini janji. Terus yang ketiga adalah nyambung dari yang Pak Prem tadi bilang, berarti harus setelah baca SFA, setelah lihat produknya harus bikin 2 janji